Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nenok Channel. Hari ini Nenok Channel akan memberitakan tentang Ridwan Kamil dengan aura kasih yang semakin kesini makin terlihat bahwa aura kasih adalah penyebab dari perceraiannya Atalia dengan Ridwan Kamil. Yuk kita tonton aja videonya, cekidot. Pergi makan bakso tulang. Terima kasih untuk masyarakat Sumedang. Aura kasih mendadak disebut memiliki hubungan spesial dengan Ridwan Kamil. Ini ada beberapa cocok logi dari netizen. Tak lama itu mencuat, Lisa Mariana juga disinyalir menyindir aura kasih dengan menyanyikan lagunya. Lagi-lagi, menurut kalian ini hoax atau fakta yang tertunda? Lagu itu ya, aku lebih suka lagunya. Mari semua rasa denganku, dekat aku dan hanya. Itu legend banget ya lagunya ya. Sebenarnya aku tuh pas ini mencuat sebenarnya aku nggak aneh sebenarnya. Itu si S. Ya. Oh. Dan dia tuh sama si S, makanya aku tuh tahu kayak lah bukannya dia sama si S kok yang muncul Lisa gitu. Karena aku duluan. Nah pas udah aku bilang aku hamil, katanya sih ini dia curhat pusing puyeng-puyengnya itu ke si S gitu. Kata Gugatan cerai yang diajukan Atalia terhadap RK membuka kembali ruang gelap yang selama ini beredar sebagai bisik-bisik publik. Di tengah perselingkuhannya yang selama ini dipendam rapi, satu persatu isu lama kembali mencuat dan menjadi sumbu utama perbincangan. Faktanya, jejak hubungan Ridwan Kamil dan penyanyi Aura Kasih telah lama terjalin sejak masa pandemi COVID beberapa tahun lalu. Isu ini bukan barang baru, arsip digital yang sudah lama tersimpan, kini terus deras bermunculan kaitannya wanita yang menjadi simpanan Ridwan Kamil yang salah satunya disorot kedekatannya bersama Aura Kasih. Hubungan keduanya tak sekedar konsumsi gosip semata, melainkan disebut-sebut salah satu persoalan sensitif yang membebani keretakan rumah tangga Atalia Paratia. Tak hanya Aura Kasih, belakangan juga ramai jadi perbincangan panas keterlibatan artis Shandy Aulia. Kabar tak sedap menimpa artis Shandy Aulia setelah namanya terseret isu menjadi simpanan Ridwan Kamil. Isu tersebut beredar luas di media sosial dan langsung memicu perhatian publik, terutama penggemar dan pemerhati dunia hiburan tanah air. Hal ini lantas dikaitkan dengan pernyataan Ayu Aulia yang sebelumnya mengatakan jika wanita simpanan RK tak hanya sekedar Lisa dan Aura Kasih, melainkan banyak wanita yang terlibat dalam keretakan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Paratia. Sementara itu, Atalia dan Ridwan Kamil akhirnya sepakat mengakhiri biduk rumah tangga mereka secara damai. Kesepakatan tersebut dicapai melalui proses mediasi yang digelar pada Jumat malam 19 Desember 2025. Kesepakatan itu disampaikan oleh kuasa hukum masing-masing pihak kepada awak media dalam pertemuan yang berlangsung di Kota Bandung. Mediasi menjadi titik temu bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga tanpa konflik berkepanjangan. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Alwi, menyampaikan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri langsung oleh kedua pihak sebagai prinsipal. Aura Kasih naik motor ke Surabaya. Aura Kasih pergi makan rendang. Aura Kasih nampang baliho. Konser Jumat di Cibiru. Terima kasih. Aura Kasih pakai koteka, naik kuda berdua RK. Walau nanti duda tetap dipanggil KPK. Bayangkan ini, sebuah komentar sederhana ditulis oleh akun yang nyaris tak dikenal, tiba-tiba membuat publik berhenti bernafas sejenak. Bukan karena isinya panjang, tapi karena kalimatnya terlalu berani. Seorang wanita mengaku pernah melihat langsung Ridwan Kamil dan Aura Kasih berada di sebuah hotel di Bandung. Bukan gosip dari mulut ke mulut, bukan pula potongan berita, tapi sebuah pengakuan yang muncul tepat di saat kasus perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Paratia sedang berjalan. Kebetulan, atau memang ada sesuatu yang belum terungkap?
Sebelum kita masuk lebih jauh, pastikan kamu subscribe dan tonton video ini sampai akhir. Bukan untuk menghakimi siapapun, tapi agar kita bisa melihat kisah ini secara utuh. Dan semoga, bagi kamu yang menonton dan mendukung channel ini, kita semua dijauhkan dari fitnah, prasangka buruk, serta ujian rumah tangga yang bisa menimpa siapa saja tanpa pandang status atau nama besar. Faktanya, gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil memang sudah resmi terdaftar di Pengadilan Agama Bandung. Sidang perdana telah digelar, meski kedua belah pihak tidak hadir langsung dan hanya diwakili kuasa hukum. Mediasi juga sempat dilakukan, namun hingga hari ini alasan perceraian masih tertutup rapat. Tidak ada keterangan resmi soal pihak ketiga. Tidak ada nama lain yang disebut di dalam dokumen hukum. Secara hukum, kasus ini berjalan tenang, tapi di luar ruang sidang, ceritanya justru bergolak. Di tengah situasi inilah, pengakuan warganet mulai bermunculan. Salah satunya datang dari wanita ini. Ia tidak menyebutkan identitasnya, tidak pula mengklaim sebagai pegawai hotel. Ia hanya mengatakan pernah berada di lokasi yang sama, di waktu yang menurutnya sulit untuk dianggap kebetulan. Detail-detail kecil yang ia tuliskan justru membuat banyak orang terdiam. Tentang suasana hotel, tentang momen yang menurutnya janggal, tentang perasaan ragu yang lama ia pendam, hingga akhirnya tumpah di kolom komentar. Pengakuan ini tentu belum bisa diverifikasi, tidak ada bukti visual, tidak ada pernyataan resmi. Namun publik terlanjur bertanya, mengapa cerita seperti ini muncul bersamaan dengan proses perceraian? Mengapa nama Aura Kasih ikut terseret? Padahal ia tidak pernah angkat bicara. Diamnya justru ditafsirkan macam-macam. Kolom komentar yang ditutup dianggap wajar oleh sebagian orang, tapi bagi yang lain itu justru memicu tanda tanya baru. Dan disinilah pesan tersiratnya mulai terasa. Dalam satu kisah, kebenaran hukum bisa saja berbeda dengan kebenaran yang dipercaya publik. Ketika emosi, dugaan, dan potongan cerita bercampur, siapapun bisa menjadi korban. Nama baik dipertaruhkan. Ini artinya apa? Orang begini nggak ada kepala, maksudnya nggak ada otaknya tuh? Laki-laki dengan segala keruwetannya tuh. Oh, ini laki-laki dengan segala keruwetannya. Emang menurut kamu laki-laki itu ruwet? Ruwet, ribet. Deal-dealan, kemarin sempat ada beberapa ya dekat lah gitu. Maksudnya mau nikah, tapi aku bilang, tapi nggak mau ketemu tiap hari. Terus dianya kayak nggak bisa. Nggak sevisi misi ya udah. Oh, jadi kamu pengennya yang seminggu 3 kali aja ketemu, terus pisah rumah gitu? Ya kita ada rumah bersama, dia punya rumah sendiri. Ini nggak sih? Nggak, kalau aku meminimalisir ada drama ya, pasti ada drama kayak gitu. Jadi akan kangen terus. Gitu. Jadi sebelumnya juga udah pernah disepil sama Lisa ya. Sebenarnya mungkin ya mereka yang tahu lah. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen boleh di bawah. Jangan lupa like, subscribe, yang bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.